Lanjutan dari materi sebelumnya, tangga nada. Tangga nada adalah susunan nada-nada secara alfabetis yang disusun ke atas dari nada terendah ke nada tertinggi maupun ke bawah dari nada tertinggi ke nada terendah. Tangga nada diatonis adalah sebuah sistem tangga nada yang masing-masing nada dalam tangga nada tersebut mempunyai jarak satu ton, whole tone, dan satu semitone atau half tone secara bervariasi. Ada dua jenis tangga nada diatonis, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Jadi untuk umumnya biasanya orang menyebut itu diatonis mayor dan diatonis minor. Tangga nada mayor. Tangga nada mayor adalah susunan nada-nada yang mempunyai jarak satu semiton pada nada ketiga, keempat, dan ketujuh ke satu. Dan jarak-jarak nada yang lain adalah satu ton atau whole tone. Jadi kalau misalnya kita mengambil contoh di sini tangga nada C mayor, nada ketiga dari C mayor adalah nada E dan keempatnya adalah F. Jadi jarak dari E ke F itu setengah. Kemudian tujuhnya itu adalah B, satunya itu oktav adalah C. Dan jarak B ke C itu jaraknya setengah. Jadi di dalam tangga nada mayor ada susunan yang mempunyai jarak satu semiton pada nada ketiga, keempat, dan ketujuh ke satu. Itu bisa dipahami, maksudnya ada di dalam tangga nada mayor ini yang jaraknya setengah seperti ini. Untuk lebih jauhnya nanti akan dibahas itu dalam tangga nada mayor, yaitu interval mayor itu 1, 1, 1 setengah, 1, 1 setengah. Tangga nada mayor natural adalah tangga nada mayor yang seluruh nada-nadanya belum mengalami perubahan. Susunan tangga nada mayor yang belum mengalami perubahan dalam tanda kurung natural merupakan nada-nada papan putih pada alat musik piano, keyboard. Jadi tuts yang putih itu merupakan tangga nada yang belum mengalami perubahan sama sekali. Merupakan nada-nada papan putih pada alat musik piano dan keyboard. Dalam notasi musik dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi kalau di dalam notasi kira-kira bentuknya seperti ini: C, D, E, F, G, A, B, C. Oleh karena tangga nada tersebut dimulai dari C sebagai tonika, maka tangga nada mayor natural disebut juga dengan tangga nada C mayor. Jadi tangga nada natural ini atau tangga nada C mayor itu adalah sebagai fundamental yang membangun. Bisa juga dibilang itu adalah kalau saya dengan pemahaman pribadi saya mengatakan adalah itu induknya, itu sebagai acuan untuk kita mengetahui nanti 1 kres, 2 kres, 3 kres, 4 kres, dan seterusnya. Berdasarkan tangga nada C mayor ini dapat disusun tangga nada baru yang lain. Langkah yang harus dilakukan mula-mula adalah dengan membagi dua sama besar tangga nada tersebut, yang kemudian masing-masing bagian disebut dengan tetrachord atau 4 nada, sehingga dalam sebuah tangga nada tersebut terdapat tetrachord 1 dan tetrachord 2. Jadi untuk kayaknya untuk tetrachord ini butuh lebih pembahasan yang khusus. Jadi kalau misalnya untuk pembahasan dengan tangga nada, untuk sederhananya bisa kita buka. Nah, jadi tangga nada natural itu terdiri dari C, D, E, F, G, E, F, G, A, B, C.
Jadi yang kita tahu bahwasanya interval dari tangan nada natural ini jaraknya yaitu ini satu, ini satu, ini setengah, kemudian ini satu, ini satu, ini satu, ini setengah. Jadi jarak tangan nada natural itu yaitu C mayor 1,1/2, 1,1,1/2. Nah, di sini tangan nada natural itu belum ada yang kita berikan kita naikkan atau kita turunkan. Jadi untuk mengetahui tangan nada yang selanjutnya, yang paling gampangnya itu bisa dengan cara ini di dalam tangan nada, maksudnya itu untuk menghitung 1 kres, 2 kres, 3 kres, 4 kres, 5 kres, 6 kres, 7 kres. Sekarang kita ingin mengetahui tangan nada G itu berapa kres. Ya, jadi kita bikin dulu. G, A, B, C, D, E, F, G. Nah, jadi bisa kita hitung seperti ini. Jadi kita tahu pada dasarnya jarak G ke A itu 1, A ke B 1, B ke C setengah, C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1. Jadi untuk mengetahuinya, jadi kita harus menyesuaikan dengan tangan nada natural tadi, intervalnya. Nah, di sini 1, 1, 1, 1, 1, setengah, setengah, 1, 1, 1, 1, 1, setengah. Nah, ini kita dapatkan setengah. Jadi untuk menyamakan dengan yang di atas, maka ada nada yang harus kita naikkan. Jadi bukan diturunkan. Kalau diturunkan, jarak D ke E itu dia menjadi setengah. Nah, kalau ini diberikan tanda mol, tanda mol. Jadi lebih tepatnya untuk menjadikan jarak E ke F itu 1 sesuai dengan panduan interval tangan nada natural di atas, maka kita harus menaikkan F itu jadi vis setengah laras. Nah, setelah kita naikkan E ke vis, baru kita bisa mendapatkan interval itu 1. Nah, sekarang jarak F ke G sebelum kita berikan tanda kres atau kita naikkan setengah, itu jaraknya adalah 1. Sekarang setelah kita naikkan, maka interval yang tertinggal antara vis ke G itu menjadi setengah. Nah, setelah kita dapatkan, kita sesuaikan dengan tangan nada natural di atas, baru kita bisa mengetahui bahwasanya
tangan nada satu kres itu adalah, atau dengan tanda ini ya, adalah tangan nada G. Nah, kemudian kita ingin mengetahui misalnya tangga nada D mayor. Sekarang kita ingin mengetahui tangga nada D mayor. Maksudnya tangga nada D mayor itu berapa kers atau berapa mol. Ini gampangnya tinggal kita sesuaikan dengan interval yang ada di atas. Kita ulangi lagi seperti contoh yang di atas. Kita tahu bahwasanya jarak D ke E itu 1, jarak E ke F itu setengah, jarak F ke G itu 1, jarak G ke A 1, jarak A ke B 1, jarak B ke C setengah, jarak C ke D 1. Jadi jaraknya itu setengah, satu setengah, satu setengah, satu. Sementara jarak tangan nada mayor itu berdasarkan tangan nada natural itu yang menjadi acuan, jaraknya adalah satu setengah, jaraknya satu setengah, satu setengah. Nah, maka untuk menyamakan dengan yang di tangan nada natural, ini ada yang dirubah. Nah, misalnya di sini jarak nada pertama kedua itu 1. Di sini jaraknya 1 sudah sesuai. Di sini jaraknya D ke E dari nada kedua ketiga itu 1. Ini jarak dari 2 ke 3 setengah. Maka untuk mendapatkan jarak interval 1, maka kita harus menaikkan nada F setengah laras atau 1 semiton. Jadi vis. Kemudian vis ke G. F ke G yang sebelum jaraknya adalah 1 intervalnya, setelah kita naikkan nada F, jadi jarak yang tertinggal antara F dan ke G itu menjadi setengah laras atau 1 semiton. Nah, seperti yang kita dapatkan di atas ini, berarti itu telah sesuai, satu setengah, satu setengah. Kemudian nada keempat kelima jaraknya 1. Ini 4 ke 5 1 sudah sesuai. Nada ke-5 ke 6 itu 1. Nada ke-5 ke 6 itu 1. Kemudian nada 6 ke 7 itu 1. Sementara di sini jarak 6 ke 7 setengah. Nah, sama dengan seperti cara yang sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan intervalnya menjadi 1, maka kita naikkan C setengah laras 1 semiton, maka jaraknya menjadi 1. Kemudian jarak yang sebelumnya C ke D itu jaraknya 1, setelah dinaikkan nada C setelah dinaikkan menjadi setengah. Nah, jadi makanya kita semua mengetahui bahwasanya tangan nada 2 kres itu adalah tangan nada D mayor, dan relasinya adalah tangan nada B minor. Nah, itu untuk tangan nada minor kita bahas untuk selanjutnya. Jadi D mayor itu dia 2 kres, G mayor dia 1 kres.
Nah, untuk mencari berapa kreskah tangan nada E mayor, berapa kreskah tangan nada A mayor, kita bisa mengikuti dengan prinsip-prinsip yang seperti tadi, dengan menyesuaikan intervalnya menjadi interval yang terdapat pada tangan nada C mayor natural ini. Kemudian untuk salah satu lagi metode untuk mengetahuinya, yaitu C itu adalah tangga nada natural. Kalau saya dengan pemahaman saya mengatakan bahwasanya C natural itu adalah induknya ya. Jadi itu sebagai acuan. Nah, untuk mengetahui sekarang ini natural tanpa ada dinaikkan atau diturunkan. Sekarang kita ingin mengetahui. Berarti kalau misalnya dinaikkan satu atau ada di sana yang setengah, berarti apa nadanya? Untuk satu kres. Nah, di sini natural. Jadi kalau satu kres, kita tinggal menghitung nada kelima dari C tersebut. Berarti satu kres itu dari G. G A G A C D E F G. Nah, kemudian kita ingin tahu tangan nada dua kres apa. Nah, kita tinggal hitung dari tangan nada G ini, nada kelimanya. Kita hitung nada kelimanya, 3 A B C D. Berarti dua kres itu adalah tangga nada D mayor. Dalam konteksnya tangga nada mayor. Nah, sekarang kita ingin mengetahui sekarang tiga kres tangan nada apa. Bisa jadi kita hitung nada kelima dari tangan nada dua kres tadi, D E F G A. Berarti tangga nada tiga kres itu adalah dalam konteks mayor itu adalah A mayor. Sekarang kita ingin mengetahui tangan nada seterusnya, satu kres, dua kres, tiga kres, sekarang empat kres. Tangga nada empat kres, tangan nada apa? Jadi tinggal kita hitung nada kelima dari tangan nada tiga kres tadi, A mayor. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti E. G, A, B, C, D, E. Jadi sekarang kita mengetahui tangga nada 4 kres itu adalah tangga nada E mayor. Kemudian setelah 4 kres, 5 kres. 5 kres itu tangga nada apa? Jadi bisa kita hitung nada kelima dari tangga nada 4 kres.
1, 2, 3, 4, 5. Jadi tangga nada 5 kres adalah tangga nada B mayor. Dan seterusnya. Tapi sungguh pun dengan cara ini kita mengetahui bahwasanya satu kres itu G mayor, dua kres itu D mayor, tiga kres itu A mayor, dan seterusnya. Tapi kita tidak tahu di antara tangga nada ini nada-nada apa saja, yang adakah yang dinaikkan atau adakah yang diturunkan. Jadi tetap kita harus nanti menyesuaikan interval nada itu menjadi seperti ini. Nah, jadi tetap kita harus sesuaikan. Berdasarkan acuan tangga nada natural tadi. Nah, seperti yang sebelumnya. Jadi saya rasa itu jelas, semuanya itu bisa dipahami. Bagi yang sedikit banyaknya sudah mungkin memulai, mungkin ada yang bingung, ini kenapa saja satu kres, ini kenapa jadi dua kres, ini tiga kres. Nah, itulah dasar-dasarnya tadi kenapa tangga nada itu menjadi ada yang satu kres, ada yang dua kres, ada yang tiga kres, berdasarkan interval tadi. Sekarang kita kembali ke PPT. Sekarang kita masuk ke dalam tangga nada minor. Tangga nada minor adalah susunan nada-nada yang mempunyai jarak 1 semiton pada nada kedua, ketiga, dan 5 ke 6. Dan jarak nada-nada yang lain adalah 1 ton atau whole tone. Tangga nada minor natural adalah tangga nada minor yang seluruh nada-nadanya belum mengalami perubahan. Jadi susunan tangga nada minor yang belum mengalami perubahan atau natural merupakan nada-nada papan putih pada alat musik piano, keyboard. Dalam notasi musik dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi kalau yang tadi C mayor itu natural yang belum ada mengalami perubahan, kalau di minor itu adalah A minor. Jadi A minor ini adalah dasar kita untuk menyusun interval untuk secara keseluruhan tangga nada minor. Nah, sekarang kita coba dengan merumuskan tangga nada minor. Ini tangga nada minor itu ditulis, kalau minor, kalau mayor itu ditulis dengan huruf besar, kalau minor itu ditulis dengan huruf kecil. A, B, C, D, E, F, G, A, B, A. Jaraknya 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Jadi untuk mencari tangga nada minor itu sama dengan prinsip yang sebelumnya seperti yang kita lakukan untuk mengetahui tangga nada mayor. Nah, sekarang ini misalnya kita ingin mengetahui tangga nada G minor.
kita tuliskan dulu G, B, C, D, E, F, G. Satu, satu, setengah, satu, 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 ini setengah, ini satu. Nah, kalau pada tangan ada G minor, kalau kita belum ada melakukan perubahan, maka akan kita dapatkan intervalnya seperti ini. Untuk mengetahui intervalnya G minor seperti dengan metode sebelumnya, kita harus sesuaikan dengan tangan nada A minor yang menjadi fundamentalnya untuk mencari tangan nada minor intervalnya. Sekarang ini satu sudah sesuai. Sekarang A ke B. A ke B di sana jaraknya 1, maka untuk sama dengan yang di atas, untuk mendapatkan jarak setengah, maka kita turunkan nada B 1 semiton. Kenapa kita turunkan nada B? Karena jika kita menaikkan nada A untuk mendapatkan jarak 1 Walton itu, jarak G ke A itu akan menjadi 1,5. Nah, jadi makanya untuk mendapatkan nilai setengah, maka yang di sini kita menurunkan nada B setengah laras. Kan dari 1 setelah kita turunkan menjadi setengah. Kemudian bass, sebutannya bass ya. Di bass ke C yang tadinya B ke C jaraknya 1,5, setelah kita base-nya itu kita turunkan setengah, maka jarak dari base ke C itu menjadi 1. Nah, itu sesuai dengan yang di atas. C ke D 1 sudah sesuai. D ke E itu 1. Pada sana interval yang kita butuhkan adalah setengah. Nah, ini bagaimana untuk mendapatkan nilai setengah ini? Jadi kita tidak menaikkan nada D. Kalau misalnya kita menaikkan nada D, jarak C ke D itu akan menjadi 1,5. Maka untuk mendapatkan jarak setengah, kita harus menurunkan nada E 1 semiton atau setengah laras di S. Nah, sudah sesuai jaraknya dengan tangan nada yang di atas intervalnya. Kemudian S ke F, E ke F itu jaraknya setengah. Setelah E diturunkan 1 semiton, jadi jaraknya menjadi 1. Sudah sesuai dengan yang di atas. Kemudian F ke G, F ke G jaraknya 1, sudah sesuai dengan yang di atas. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya tangga nada G minor itu adalah 2 mol. Kenapa 2 mol? Karena di sana ada 2 nada yang dimolkan. Nah, sekarang kita ingin mengetahui tangga nada B minor.
Jadi jaraknya yang aslinya itu adalah satu ini setengah, ini setengah, satu, ini satu, ini setengah, satu, ini satu, ini satu. Jadi untuk mendapatkan tangga nada B minor, kita harus menyesuaikan dengan intervalnya dengan tangga nada A minor tadi. Di sini jaraknya A ke B 1, di sini setengah, supaya 1 kita naikkan C setengah, 1 semiton, setengah laras menjadi cis. Nah, sudah sesuai. Cis ke D jaraknya setengah, D ke E udah sesuai. 1 E ke F setengah, sementara di sini jarak nada ke 4 ke 5 itu adalah 1. Makanya untuk mendapatkan 1 kita naikkan 1,5 laras, 1,5 laras atau 1 semiton di fis ke G itu jaraknya setengah. Sudah sesuai dengan yang di atas. Jadi di sini kita ketahui tangga nada B minor itu adalah tangga nada 2 kres. Jadi B minor, tangga nada B minor itu adalah tangga nada B minor. Ada berapa nada yang dinaikkan di sana? Ada 2, yaitu nada cis dan nada fis. Begitu seterusnya jika kita ingin mengetahui nada-nada minor yang lain. Nah, hampir sama juga dengan tangga nada mayor. Untuk mengetahui kalau mayor itu identik dengan kres, kalau minor itu sebenarnya identik dengan mol. Sekarang kalau pada tangga nada mayor kita mengambil nada kelima, kita ingin tahu ini natural, berarti 1 mol itu tangga nada apa? Jadi bisa kita hitung nada keempat dari minor ini, itu adalah tangga nada D. E, F, G, A, B, C, D. Jadi walaupun kita tahu 1 mol itu tangga nada D minor, kita harus menyesuaikan intervalnya itu dengan tangga nada minor natural tadi, yaitu A minor. Sementara jaraknya di sini ada yang belum sama dengan tangga nada interval yang di atas. 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Di sini 1,5, 1, 1, 1, 1,5, 1. Makanya untuk menyamakan yang di sini bisa kita lihat antara A ke B itu jaraknya 1. Jadi supaya jaraknya itu menjadi setengah, maka tangga nada B itu kita turunkan setengah laras atau 1 semiton menjadi setengah.
setelah nada B ini diturunkan setengah, jadinya interval dari A ke B yang sebelumnya 1 itu menjadi setengah. Kemudian nada B ke C yang sebelumnya jaraknya itu setengah, setelah B itu kita turunkan 1 semiton, maka jaraknya menjadi 1. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwasanya 1 mol itu adalah tangga nada D minor. Kemudian kita ingin mengetahui tangga nada 2 mol. Jadi untuk mengetahui tangga nada 2 mol, kita hitung nada keempat dari tangga nada 1 mol. Itu G. Nah, seperti sebelumnya dicontohkan. Nah, ini sudah kita contohkan sebelumnya. Di 2 mol itu adalah tangga nada G minor. Di sana yang dimolkan itu adalah bass dan G, A, B, C, D, E, E, F, G. Jadi di sana yang dimolkan itu adalah B dan E. Bass. Kemudian untuk mengetahui 3 mol itu minor apa, tangga nada minor apa, sama dengan prinsip yang sebelumnya, kita hitung nada keempat dari tangga nada 2 mol. Jadi G minor, berarti C. Jadi sekarang di sini hanya kita mengetahui bahwasanya tangga nada C, tangga nada 3 mol itu adalah tangga nada C minor. Jadi apa saja di sana yang nada yang diturunkan, nah itu nanti disesuaikan intervalnya dengan yang di atas dan seterusnya. 4 mol berarti F, tangga nada F minor. 5 mol di sini F, G, A, bukan, maaf, oh ya, F, G, A, B. Jadi 5 mol. Nada keempat dari itu adalah F. Berarti F minor itu adalah 4 mol. G, A, B. Bagaimana dengan 5 mol? Nada keempat dari F adalah B, berarti itu bass minor. Benarkah itu tangga nada bass minor? Nah, bisa kita berarti B, C, D, E, F, G, A, B, C. Dan intervalnya bass 1, 1, 1, setengah, 1, 1. Ini untuk di atas kita samakan dengan tangga nada A minor 1, 1, ini setengah. Berarti untuk dapat setengah kita turunkan D jadi des. Kemudian des ke E jaraknya itu 1,5. Ini untuk mendapatkan kita turunkan E. Di S ke F itu jaraknya 1,
F ke G jaraknya 1, sementara di sini jaraknya setengah. Nah, kita turunkan G setengah jadi gas. Gas ke A jaraknya itu 1,5, maka untuk mendapatkan jarak 1 kita turunkan A menjadi as. As ke B jaraknya itu 1,5, maka untuk mendapatkan jarak 1 kita turunkan nada B menjadi base. Jadi 5 mol itu adalah tangga nada base minor. Nah, kira-kira itu bisa dipahami. Silahkan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan untuk ditinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kita balik lagi ke PPT. Ada beberapa jenis tangga nada minor. Nah, itu ada beberapa jenis tangga nada minor, yaitu pertama A itu tangga nada minor asli. Tangga nada minor asli adalah tangga nada minor yang nada kedua, ketiga, dan 5 mempunyai jarak 1 semiton dan jarak antara nada-nada yang lain 1 ton whole tone, sehingga nada-nada yang tersusun dalam tangga nada minor asli natural tangga nada A minor asli yaitu A, B, C, D, E, F, G, A dengan intervalnya seperti di bawah ini. Di B ke C setengah, ini bukan D ke E tapi E ke F. Kita lanjut. Tangga nada minor harmonis yang kedua, tangga nada minor harmonis yang pertama tangga nada minor asli, yang kedua tangga nada minor harmonis. Tangga nada minor harmonis adalah tangga nada minor asli yang nada ketujuhnya dinaikkan 1 semiton, sehingga nada yang tersusun dalam tangga nada minor harmonis natural tangga nada A minor harmonis adalah A, B, C, D, E, F, G, A. Jadi pada tangga nada minor harmonis nada ketujuhnya kita naikkan 1 semiton. Kemudian tangga nada minor melodis. Tangga nada minor melodis adalah tangga nada minor asli yang nada ke-6 dan ke-7-nya dinaikkan 1 semiton untuk naik atau ascending, dan kembali natural untuk turun atau descending, sehingga nada-nada yang tersusun dalam tangga nada minor melodis natural tangga nada A minor melodis adalah A, B, C, D, E, Fis, Gis, A. Kemudian ini naiknya, turunnya itu A, G, E, A, G, F, E, D, C, B, A. Jadi untuk naiknya di pada nada ke-6 dan ke-7-nya dinaikkan 1 semiton. Kemudian ketika untuk kita kembali turun, nada yang tadi dipugar kembali. Ini pemahamannya kira-kira seperti itu. Jadi untuk naiknya dinaikkan nada ke-6 ke-7 setengah laras, kemudian turunnya dipugar lagi untuk tangga nada minor harmonis. Jadi tangga nada minor asli, tangga nada minor harmonis, tangga nada minor melodis, kemudian tangga nada minor zigana. Nah, tangga nada minor zigana adalah tangga nada minor asli yang nada ke-4 dan nada ke-7 dinaikkan 1 semiton, sehingga nada-nada yang tersusun dalam tangga nada minor zigana natural tangga nada minor zigana A, B, C, Dis, E, F, Gis, A. Jadi tangga nada minor zigana itu untuk lebih jelasnya berasal dari mana, bagaimana sejarahnya. Nah, itu bisa untuk lebih luas pengetahuannya bisa dilihat dari buku sejarah. Yang tangga nada minor zigana ini adalah tangga nada minor yang berbunyi seperti Arab
Arab seperti itu, yang sebenarnya berasal dari Afrika, dari sumber yang saya baca. Untuk komposisi melodi, dalam kalimat bahasa dikenal dengan istilah punktuasi, yaitu tanda-tanda seperti koma, titik, dan sebagainya. Demikian juga dalam musik, kalimat-kalimat musik mempunyai bagian-bagian kalimat yang disebut frase dan kadens. Nah, kadens itu sudah dibahas pada penjelasan di harmoni, bisa dilihat videonya. Dan kalimat musik yang terpendek berisi frase, pertanyaan, dan frase jawaban. Jadi dengan kata lain, istilahnya dalam musik itu pertanyaan itu anteseden, jawaban itu konsekuen. Sedangkan kadens adalah bagian dari frase yang menentukan bentuk frase. Jadi frase itu menentukan bentuk frase. Frase pertanyaan ditandai dengan adanya kadens setengah atau half cadence, dan frase jawaban ditandai dengan adanya kadens akhir atau full cadence. Itu untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contohnya. Untuk melengkapi sebuah frase pertanyaan dari sebuah melodi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengulang ritme yang sama tetapi dengan nada-nada yang berbeda. Nah, ritmenya sama pola ritmenya. Ini pola ritmenya satu ketuk, satu ketuk, satu ketuk, satu ketuk, satu ketuk, satu ketuk, satu ketuk. Ini setengah, 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 dua ketuk. Nah, ini satu ketuk, setengah, setengah. Ya. Dia pola ritmenya sama tapi dengan nada yang berbeda. Jadi kalau di dalam ilmu komposisi ini namanya imitasi. Imitasi itu tiruan. Jadi kita masih bisa merasakan pola ritme yang sebelumnya, tapi hanya rasa-rasa samar dan tidak seperti repetisi pengulangan. Jadi imitasi itu hanya seperti rasa-rasanya saja. Kalau misalnya pengulangan ini diulang pada tingkatan yang berbeda, itu namanya sekuen. Sekuen itu jadi kita mengulang pada ritme nada yang sama, interval yang sama pada tingkatan yang berbeda. Nah, misalnya yang untuk familiarnya bunyinya, contohnya tung 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 tung. Jadi pola ritme dan interval yang sama kita ulang pada interval yang berbeda, tingkatan yang berbeda. Tadi itu contoh, sekarang mengulang ritme tetapi dengan nada-nada yang berbeda. Jadi ritmenya diulang tapi nada yang berbeda. Selain nadanya dirubah, juga nilai nadanya dirubah. Kemudian mengulang dua birama pertama tetapi dua birama terakhir berbeda. Nah, ini bisa dilihat pada contoh yang kemudian bisa dianalisa. Ini dalam konteks komposisi melodi. Nah, ini komposisi melodi. Nah, untuk lebih jelasnya itu nanti bisa dibahas di dalam kelas komposisi. Ritme awal dari tangan pertama digunakan pada bagian awal dari tengah kedua, demikian juga dengan frase kedua. Jadi seperti ini. Makanya pada beberapa lagu itu bisa kita dengar, misalnya ada kalimat tanya, kemudian ada kalimat jawab. Nah, pada kalimat tanya itu
nadanya mungkin untuk lebih rinci dan spesifiknya bisa didengarkan mungkin lagu. Pasti dalam lagu itu ada nadanya atau bait liriknya itu yang pertama seperti ini, kemudian bait keduanya seperti ini. Biasanya kalau tidak dinaikkan atau nada terakhirnya itu terlalu tidak dinaikkan, kalau tidak diturunkan. Jadi kira-kira itu yang bisa kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi teori musik yang lain.